Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Semangat pagi. Hari ini Selasa tanggal 15 Maret 2022. Kembali saya akan berbagi cerita tentang proses dan perjalanan proyek perumahan Karang Mutiara Hijau yang berlokasi di Karangmulia, Lok Bahu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda. Saat ini saya berada di Jalan Lingkar dari arah Air Putih menuju perempatan Bendang. Saat ini waktu menunjukkan pukul 8:05. Tapi karena memang ini berada di daerah pinggiran kota Samarinda, suasananya seperti pukul 6, setengah 7, pukul 6:30, karena embun saat ini masih tebal di sekitar lokasi ini, karena ya itu tadi, suasana pinggiran kota. Kalau di pusat kota Samarinda mungkin embun ini sudah tidak kelihatan. Tadi pun saya ketika memasuki daerah Ring Road ini, di Batu Cermin itu masih diselimuti oleh awan atau embun. Dan biasanya sih kalau dulu, bukan dulu tapi fenomena alam itu, kalau embun tebal itu biasanya di siang hari akan panas cuacanya. Dan mudah-mudahan itu akan terjadi karena akan membantu proses pembakaran lahan yang beberapa hari terakhir ini dihalangi oleh cuaca hujan yang mengakibatkan rumput-rumput basah dan tidak bisa dibersihkan atau diproses pembakaran. Dan seperti nampak kejauhan, suasana embun tebal masih menyelimuti di daerah sekitar Ring Road memasuki arah perempatan Bendang. Dan aktivitas masyarakat yang menuju ke tempat kerja masing-masing, hilir mudik di alur ini atau ruas jalan Ring Road ini nampak berseliweran. Oke, baik, sebentar lagi kita akan berada di perempatan Bendang untuk kemudian belok ke arah kanan. Dan nanti saya coba lagi untuk berbagi cerita tentang perkembangan di daerah Lok Bahu yang saat ini sudah semakin ramai dibanding 4 atau 5 tahun yang lalu ketika areal ini dijadikan sumber lahan illegal mining. Dan sebenarnya sih tidak illegal mining murni, ada beberapa perusahaan berizin yang melaksanakan aktivitas penambangan. Salah satunya adalah KBJ yang sempat bekerja sama dengan kita untuk memakai lahan para perumahan Karang Mutiara Hijau tersebut dengan sistem sewa pakai dalam jangka waktu 1 tahun.
atau 2 tahun, saya sudah lupa. Ini ibu-ibu pergi ke pasar untuk memenuhi kebutuhan harian keluarga, dan mungkin di daerah sini menjadi pasar alamiah, terbentuk bukan atas dasar inisiatif pemerintah, tapi adalah spontanitas masyarakat yang mempertemukan antara pembeli dan penjual di lokasi tersebut, karena memang persimpangan Bendang itu adalah simpul pertemuan antara masyarakat yang berada di Lok Bahu dan daerah agak luar di sekitar jalan M Said menuju arah Karangpaci, yang memang masyarakatnya sudah begitu padat sehingga pasar itu terbentuk secara alamiah. Nah, kalau kemarin untuk masuk ke lokasi perumahan Karang Mutiara Hijau itu, pada persimpangan jalan ini, yaitu kita akan masuk ke kiri Jalan Karangmulia 1. Tapi saya akan review untuk hari ini melalui akses lain yang bisa mengarah ke lokasi dimaksud. Sebenarnya perkampungan Bendang ini perkampungan lama, adalah masyarakat yang sangat tidak begitu bervariasi sebelum pendatang lain itu ada di sini pada dekade-dekade terakhir. Masyarakat di sini dahulu adalah orang-orang yang mempunyai sejarah perjalanan pembukaan lahan pertanian itu menurut salah satu tokoh yang sempat saya kenal, yaitu lupa saya namanya. Itu di sini katanya dahulu orang dari Kalimantan Selatan itu, dari Banjar, kalau membuka lahan di sini sangat bergantung terhadap kekuatan sampai seberapa mampu dia membuka lahan, tapi tidak ada batasan-batasan, sehingga lahan-lahan yang mereka buka dari hutan alam itu, sekuat tenaga mereka, itulah yang mereka kuasai sebagai lahan garapan yang kemudian menjadi milik mereka secara turun-temurun, dan legalitas sebagian dari tanah tersebut sudah resmi bersertifikat karena memang merupakan lahan garapan dari nenek orang tua mereka di tahun-tahun itu. Nah, sekarang kita masuk di arah Lok Bahu. Nanti di sini ada jalan hauling yang masih aktif beraktivitas di areal di areal tambang di sekitar Jalan Poros Samarinda Tenggarong. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada yang meninggal dunia ini. Nah, sebentar. Nah, ini dia adalah jalan hauling yang merupakan akses pengangkutan batu bara dari daerah Kutai Kartanegara. Jalan Poros, pos penjagaan ini dari Jalan Poros Samarinda Tenggarong
desa Loa Buah ya, di Loa Buah sekitar daerah Merandai, namanya Desa Merandai. Itu berdekatan dengan Loa Duri seberang. Oh, di kanan ini agaknya ada beberapa unit rumah, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kali 2 sekitar 14 rumah, satu blok, ada perumahan di sekitar sini ya. Ini namanya perumahan apa ini? Tidak ada pelang namanya. Kelihatannya itu seperti saya ceritakan beberapa konten yang lain, itu memang daerah di sini pengembang tidak khusus membangun unit, tapi mereka menjual coupling untuk kemudian untuk dan legalitas perumahannya itu diserahkan langsung kepada pembeli atau usernya. Oke, sebentar lagi kita akan berada di jalan masuk dari akses yang lain. Nanti kita akan berada di pertigaan antara jalan Bendang Poros arah ke Tenggarong seberang. Ini masih hampir di perbatasan antara Samarinda dan Kutai Kartanegara. Sebenarnya kalau saja akses jalan ini bagus, kita akan sampai ke Tenggarong itu jauh lebih dekat dari sini ketimbang yang melalui daerah Suryanata, karena dulu pernah diinisiatif oleh mantan Bupati Saukani itu dijadikan bandara yang tarik ulurnya antara Samarinda, dimenangkan oleh Haji Ahmad Amin sebagai wali kota pada saat itu, yang sempat tarik menarik untuk sama-sama membuat bandara. Nah, sekarang kita berada di persimpangan untuk masuk ke akses jalan yang lain. Di sini banyak sekali tanah-tanah yang bertuliskan dijual, karena memang akhir-akhir ini jumlah penduduknya begitu pesat pertumbuhannya, sehingga para pemilik lahan di sini berinisiatif untuk menjual, karena memang permintaan akan lahan cukup tinggi. Ini memang daerah alternatif pertumbuhan pemukiman di kota Samarinda. Ini kita sekarang berada di lokasi 2, areal transmigrasi lokal pada tahun 1970-an. Ini lokasi dari belakang ya, dari belakang yang namanya lokasi 2. Orang sini biasa menyebut ini lokasi 2. Kalau perumahan Karang Mutiara Hijau itu berada di lokasi 1, karena memang berada di depan ya, berada di depan. Nah, itu di jalan masih ada burung-burung yang masih mencari makan. Ini jalannya cukup bagus juga karena memang semenisasi. Nah, ini yang belum lanjut proyek pekerjaan jalannya, berada di lokasi 2 ini. Nah, itu ada lagi satu perumahan yang tidak bernama juga nih. Nah, itu di depan 1. Kita sebentar, ada apa namanya itu, apa namanya?
Ini Karang Mulya Mandiri, namanya perumahan Karang Mulya Mandiri. Nah, ini seperti yang saya ceritakan kemarin, untuk lokasi Gayatri 2 dan 3 itu persis berada di sebelah kiri. Itu dari kendaraan yang keluar itu adalah Gayatri yang sudah sold out. Ada banyak itu rumah. Ya mungkin ya untuk luasan sekitar 1 hektar ya kurang lebih 60 rumah, 60 kapling atau lebih, karena memang ukurannya lebih kecil dari Karang Mutiara Hijau. Dan yang ada di depan sana itu adalah areal lokasi Gayatri 2, Gayatri 3. Satu berada di samping Karang Mutiara. Nah, sekarang kita berada di lokasi 1 ini. Ada di lokasi 1 yang sebenarnya cukup ramai juga di sini karena rumah sambung menyambung dan praktis. Kalau yang berada di pinggir jalan ini tidak ada lahan yang tidak ada rumahnya. Ada satu fasilitas umum di sini yang pada minggu yang awal-awal kegiatan itu saya cukup lumayan kaget karena masjidnya penuh. Ternyata memang di sini sudah banyak sekali orang yang menetap dan mengisi rumah-rumah yang ada di kurang lebih 7 atau 8 perumahan. Bentar kita akan kita berada di sekolah dasar. Nomornya berapa saya tidak tahu, tidak ada apa-apa namanya. Nah, itu ada Masjid Al-Qadri namanya, Masjid Al-Qadri. Masjid Al-Qadri ya itu. Nah, sekarang kita akan berada di persimpangan lagi. Itu berada, kalau kanan itu ke Bendang Residen dari Nuansa Group. Berada belok kiri, kita sudah menurun sampai di tujuan, sampai di perumahan Karang Mutiara Hijau yang saat ini sudah ini dia. Ini kita coba masuk ke jalan masuk yang kemarin sempat kita kerjakan. Wah, sungsungnya aku coba langsung gilas ini dari belakang. Iya, kita sampai dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.